Nah ini paling mungkin takwa ini hanya bisa dengan kondisi gini hanya di bulan Ramadan. Makanya la'allakum, ayatnya surat 2 ayat 183, la'allakum tattaqun. Di bulan lain sangat sulit. Bisa tapi sulit sekali. Hanya orang-orang terpilih gitu loh. Sedikit sekali. Kalau di sini nggak banyak yang bisa. Karena fasilitas Allah siapkan. Tapi ternyata sudah fasilitas disiapkan ya tidak sedikit juga. Atau sedikit juga orang yang bisa meraih takwa. Kenapa? Ya tadi kemarin grafiknya. Jadi kalau titik takwa di sini, ini nggak nyampe-nyampe di sini. Di sini naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nggak pernah nyampe. Kenapa nggak pernah nyampe-nyampe? Ya karena di dalam Ramadan hawa nafsu tetap tidak terkendali, makan masih banyak, ya, cinta dunia juga masih, ibadah yang maksimal sebentar doang. Dia nggak boleh sebentar nih, harus maksimalnya harus full nih. Ini maksimalnya harus full. Jadi ibadah maksimalnya harus full 30 hari. Kalaupun tidak harus full minimal 10 hari terakhir. Nih, ini jadi syaratnya. Jadi fullnya itu harus, kalau ini grafiknya begini, nih ya di sini hari pertama, di sini hari 20, di sini ini ya grafiknya harus naik terus sampai hari 30. Minimal di 10 hari terakhir harus naik terus. Baru bisa kita nanti dapat titik takwa di sini nih. Ini kalau di sini aja udah turun lagi ya nggak dapat titik takwa ini. Nah, itu kira-kira perumpamaannya. Kenapa kaum muslimin? Ya ternyata faktanya kan memang begitu. 10 hari terakhir, semangat ibadah gimana? Maksimal atau menurun? 10 hari terakhir, semangat ibadah naik atau turun? Begitu turun, ya nggak dapat. Naik, belum nyampe, udah turun. Ibarat HP, ya ibarat HP kita bilang, ini casnya nggak sempat penuh gitu loh. Jadi titik takwa itu kalau ibarat HP kita cas penuh, kalau udah penuh, baru dipakai gimana pun aman. Ini kalau belum penuh, udah dipakai, cepat ngedrop dia, drop gitu. Makanya HP itu kan lebih bagus kalau dicas apa? Dimatiin, jangan sambil dipakai. Biar apa? Cepat penuhnya. Gitu juga Ramadan. Jangan dipakai itu maksudnya hawa nafsu ya jangan dipakai dulu, cinta dunia ya jangan dipakai dulu gitu. Makanya disuruh kita 10 hari terakhir itu full di masjid. Supaya kita menjauh dari dunia dulu. Supaya casnya itu full dulu gitu loh. Jangan dipakai dulu. Karena kalau dipakai ya udah nggak nyampe dia. Jadi merosotnya itu gara-gara apa? Merosotnya ya kita nggak nyampe takwa, merosot iman kita gara apa? Udah dosa tidak nol. Karena tobatnya nggak nasuha, hawa nafsunya tidak juga terkendali di Ramadan, ya akhirnya merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang penuh berkah ini. Ya, sekarang kita berada di hari ke-26 Ramadan. Ya, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Malam nanti, malam ke-27. Malam 27 itu ya diyakini ya banyak para sahabat, banyak para ulama meyakini bahwa tanggal 27 itu sering terjadi malam Lailatul Qadar. Ya. Jatuhnya Lailatul Qadar itu pada malam 27. Sering diyakini seperti itu. Ya, maka oleh karena itu kita bersiap-siap dengan penuh kesungguhan. Kemarin syaratnya sungguh-sungguh, ikhlas. Ya, serius, fokus dalam ibadah.
kurangi makan, kurangi tidur, ya, kurangi kegiatan dunia yang tidak mendesak, fokus kita ibadah, insyaallah ya Allah akan mudahkan kita nanti untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sebagaimana janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari ridho kami, beribadah kepada kami, nanti kami akan tunjukkan jalan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti apa kajian tentang Lailatul Qadar sudah kita bahas, ya mudah-mudahan bisa diingat kembali, diulang kembali kaji kita, bagaimana cara biar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya, sekarang kaji kita lanjutkan masih berkaitan dengan jurus takwa atau rumus takwa. Kita sudah sederhanakan kemarin, ada rumus matematiknya tentang takwa itu. Dan kita juga tahu mengapa ya sering kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, mungkin kita termasuk dalamnya, naudzubillah, yang tidak mencapai titik takwa itu. Ya. Jadi tidak mencapai titik itu karena ya syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gitu loh. Ya, kemarin kita sudah bahas rumusnya, apa rumus takwa? Rumus takwa, TQ, ya kita ulang kembali, kita pertajam takwa itu. Apa rumusnya? Ya, titik takwa istilah kita ya. Takwa itu sama dengan ya ibadah maksimal kali ikhlas dalam ibadah, ya, terus berkualitas dibagi dengan dosa-dosa kali dengan hawa nafsu kali dengan cinta dunia. Matematik sederhananya. Artinya yang di atas karena dikali dia harus naik, makin tinggi dia, makin maksimal, makin mudah kita menuju takwa. Yang di bawah harus kita maksimalkan dalam arti turun, jadi minimal. Nah, jadi kalau di luar Ramadan sulit dosa ini akan turun atau diampunkan, kecuali orang-orang yang sangat sungguh-sungguh gitu loh. Taubatan nasuha. Sulit sekali. Juga di luar Ramadan sulit sekali kita mengendalikan hawa nafsu. Karena fasilitasnya juga tidak seperti di dalam Ramadan Allah berikan. Di dalam Ramadan ada puasa, setan diikat. Jadi mudah kita bisa. Jadi ini ada fasilitas pengampunan dosa oleh Allah di bulan Ramadan. Ada fasilitas setan diikat. Ada fasilitas hawa nafsu ini kita berpuasa. Sedangkan cinta dunia juga sama, ada fasilitas juga Allah berikan dalam bulan Ramadan ini. Ya, sehingga kita jadi cinta akhirat dengan apa? Pahala yang berlipat ganda. Pahala-pahala berlipat ganda. Nah, ini yang memungkinkan mengapa Ramadan itu paling mudah kita bisa meraih takwa. Di samping juga semangat ibadah kita tinggi, semangat ikhlas kita pun tinggi. Maka dalam Ramadan itu kan dibilang, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan Ramadan dengan iman dan ihtisaban itu ya ikhlas. Semata-mata dia puasa, dia sholat, dia menahan semua gejolak hawa nafsunya, itu ikhlas mencari ridho Allah. Ya, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berkualitas. Nah, ini paling mungkin takwa ini hanya bisa dengan kondisi gini hanya di bulan Ramadan. Makanya la'allakum, ayatnya surat 2 ayat 183, la'allakum tattaqun. Di bulan lain sangat sulit. Bisa tapi sulit sekali. Hanya orang-orang terpilih gitu loh. Sedikit sekali. Kalau di sini nggak banyak yang bisa. Karena fasilitas Allah siapkan. Tapi ternyata sudah fasilitas disiapkan ya tidak sedikit juga. Atau sedikit juga orang yang bisa meraih takwa. Kenapa? Ya tadi kemarin grafiknya. Jadi kalau titik takwa di sini, ini nggak nyampe-nyampe di sini. Di sini naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nggak pernah nyampe. Kenapa nggak pernah nyampe-nyampe? Ya karena di dalam Ramadan hawa nafsu tetap tidak terkendali, makan masih banyak, ya
cinta dunia juga masih ibadah yang maksimal sebentar doang. Dia nggak boleh sebentar nih, harus maksimalnya harus full nih. Ini maksimalnya harus full. Jadi ibadah maksimalnya harus full. Full 30 hari. Kalaupun tidak harus full minimal 10 hari terakhir. Nih, ini jadi syaratnya. Jadi fullnya itu harus kalau ini grafiknya begini, nih ya di sini hari pertama, di sini hari 20, di sini ini ya grafiknya harus naik terus sampai hari 30. Minimal di 10 hari terakhir harus naik terus. Baru bisa kita nanti dapat titik takwa di sini nih. Ini kalau di sini aja udah turun lagi ya nggak dapat titik takwa ini. Nah, itu kira-kira perumpamaannya. Kenapa kaum muslimin? Ya ternyata faktanya kan memang begitu. 10 hari terakhir semangat ibadah gimana? Maksimal atau menurun? 10 hari terakhir semangat ibadah naik atau turun? Begitu turun ya nggak dapat. Naik, belum nyampe udah turun. Ibarat HP, ya ibarat HP kita bilang, ini casnya nggak sempat penuh gitu loh. Jadi titik takwa itu kalau ibarat HP kita cas penuh, kalau udah penuh, baru dipakai gimana pun aman. Ini kalau belum penuh, udah dipakai, cepat ngedrop dia, drop gitu. Makanya HP itu kan lebih bagus kalau dicas apa? Dimatiin, jangan sambil dipakai. Biar apa? Cepat penuhnya. Gitu juga Ramadan. Jangan dipakai itu maksudnya hawa nafsu ya jangan dipakai dulu, cinta dunia ya jangan dipakai dulu gitu. Makanya disuruh kita 10 hari terakhir itu full di masjid. Supaya kita menjauh dari dunia dulu. Supaya casnya itu full dulu gitu loh. Jangan dipakai dulu. Karena kalau dipakai ya udah nggak nyampe dia. Jadi merosotnya itu gara-gara apa? Merosotnya ya kita nggak nyampe takwa, merosot iman kita gara apa? Udah dosa tidak nol karena tobatnya nggak nasuha, hawa nafsunya tidak juga terkendali di Ramadan. Ya akhirnya merosot. Itulah yang fakta terjadi. Nah sekarang kita masuk lebih detail lagi. Sekarang bagaimana caranya biar ibadah ini maksimal? Bagaimana biar ikhlas? Bagaimana biar berkualitas? Biar kita bisa dapat titik takwa itu. Kita punya kesempatan tinggal sebentar lagi. Dan kemarin juga kita udah bahas. Kalau dapat Lailatul Qadar ya, kemarin kita bahas. Kalau dapat Lailatul Qadar, langsung jackpot. Apa tuh qadar kemarin? Dosa Begitu Lailatul Qadar, Allah ampunkan semua dosa. Makanya doa Lailatul Qadar itu apa? Supaya diampunkan dosa kita jadi nol, dihapuskan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, maafkan dosa kami. Begitu dosa dimaafkan, nol nih, udah habis semua. Naik langsung kita. Dapat takwa itu. Karena hawa nafsu nggak mungkin nol. Hawa nafsu mungkin nol nggak? Nggak mungkin. Hawa nafsu nol, mati kita. Cinta dunia mungkin nol nggak? Nggak juga. Mati juga kita kalau cinta dunia nol. Nggak ada gunanya lagi hidup, orang nggak ada lagi. Mau makan nggak mau, ini nggak mau, ya udah orang nggak ada dunia, mati udah. Makanya mungkin nol apa? Jadi kalau ini udah nol, dahsyat. Jadi walaupun di sana agak-agak kurang, ini nol, ya. Selama ini dari Ramadan, awal Ramadan sampai 21, amal-amalnya kurang, nggak maksimal amat. Tapi begitu Lailatul Qadar, dia naikin, dapat dia nol di sini, langsung dia dapat titik itu. Pernah juga ada perumpamaan, ini kita lihat perumpamaan ya. Lihat sedikit perumpamaan. Pernah dengar hadis sahih ini riwayat Muslim. Seorang wanita pelacur, pernah dengar yang dia memberi minum seekor anjing? Pernah dengar cerita itu? Hadis itu. Sahih. Ya, dia ini banyak dosanya. Amalnya ya dia orang beriman, perempuan beriman, tapi kalau pelacur berapa sih amalnya? Di atas kira-kira orang pelacur berapa kira-kira orang beramal di atas ini kira-kira orang pelacur berapa tuh? Ibadahnya ada nggak kira-kira? Sedikit banget. Apalagi ikhlasnya, apalagi kualitasnya. Jadi kalau kita mungkin ibadah kita ini semua di atas ini mungkin ada 1000, ya, yang di atas kita pelacur tuh mungkin ya cuma 2, cuma 3 gitu loh. Sedikit banget, namanya pelacur. Betul.
Ya. Kita lihat dengan rumus ini kira-kira gitu. Coba kita mungkin 1000. Ya, tapi apa? Di sini banyak juga. Jadi di 1000 di bawah ya hampir 1000 juga. Ya, sama juga jadi kecil juga. Nah, ini. Oke. Hawa nafsunya yang namanya pelacur gede, kita bikin 10 misalnya. Cinta dunia namanya juga pelacur gede, mungkin kita bikin berapa? 9 ya, kan? Kalau kita di sana berapa? Kalau kita di sini 1000. Ya, hawa nafsu ya 3. Terus apa lagi? Cinta dunia ya 5, kecil lah gitu. Dosa 4 gitu. Berapa jumlahnya? 20. Oh, biar enak lagi di sini kita bikin 2 lah. 8 40 ini berarti 25. Kalau pelacur tadi 2, dosanya di sini 10 full, berapa itu? 2 bagi 10 900. Oh, kecil banget, nggak nyampe 1. Kira-kira masuk neraka nggak? Iya. Gak coba. Nah, dia punya satu keunggulan. Dia kasih minum apa? Dia kasih minum apa? Anjing yang kehausan. Dia kasih. Ya. Dia korbankan minum buat dia kasih buat anjing itu. Dalam riwayat ternyata dia mati. Ya, turun ke apa? Di suatu daerah gurun gitu, ya agak kumur agak dalam, diambil dengan sepatunya, dia naik, begitu dia minum, ada anjing, dia kasih minum. Setelah dia kasih minum, dia turun lagi, mati katanya nyungsep di situ. Gara-gara kebaikannya dia itu, Allah ampunkan dosanya. Allah Maha Rahmat, pengasih, Maha Penyayang. Ghafurur Rahimun. Allah ampunkan semua dosanya. Bes gitu loh. Semuanya Allah ampunkan dosanya. Padahal amalnya hampir nggak ada. Jadi 0 di sini. Set. 0 kali 10. 0 kali 9. 0. 2 bagi 0. 2 bagi 0. Tak terhingga. Tak terhingga. Kita yang jago-jago cuma dapat 5. Dia diampunkan dosanya. Nah, itu kira-kira matematikanya kayak gitu. Makanya mengapa pengampunan itu penting? Makanya mengapa kita dianjurkan apa? Banyak istighfar, banyak tobat. Ya. Gitu. Kalau berjihad mungkin kita susah. Kalau sabar, mungkin kita susah. Amal sabar juga bagus. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, kalau taubat, Allah mencintai orang. Baik istighfar. Makanya kata Nabi, bersyukurlah orang yang catatan amalnya di akhirat nanti banyak istighfarnya. Karena begitu diampunkan, apa? Selesai. Langsung apa? Karena begitu Allah tuh kan punya sifat apa? Ghafurun. Punya sifat apa? Ghafurun Rahimun, Maha Pengampun, lagi Maha. Artinya apa? Sebelum orang dirahmati, orang diapain dulu? Harus apa dulu? Melewati apa dulu? Orang akan dapat rahmat kalau diampuni dulu dosanya. Kalau nggak diampuni dosanya, nggak dapat rahmat dia. Tapi begitu dosanya diampunkan, akan dapat rahmat dia. Sedangkan kita masuk surga karena apa? Karena amal atau karena apa? Kita masuk surga kata Nabi. Kita ini kata semua manusia itu yang surga bukan karena amal, tapi karena apa? Rahmat Allah. Begitu dosa kita diampunkan, langsung dapat rahmat. Tak, selesai dia masuk. Kita yang dosanya belum diampunkan, masih tenang-tenang saja lah. Tobatnya tanggung, dosa dibikin terus. Dikasih Ramadan, biar dosa diampunkan, dia tanggung juga minta ampunnya. Ada tuh qadar, nggak dipakai dengan maksimal. Lewat satu malam yang begitu berharga. Padahal sekali dapat tuh qadar, game kita langsung insya Allah 1000 bulan nilainya. Nah, jadi begitu. Kira-kira kegambar nggak matematiknya? Makanya mengapa Ramadan ini dibilang apa? Pertama itu bulan apa? Bulan maghfirah.
Lailatul Qadar yang diminta apa? Di Rasulullah kita nggak minta surga loh. Kan disuruh minta surga kita Lailatul Qadar itu. Makanya kita Aisyah bertanya, Rasulullah, doa apa yang kubaca di Lailatul Qadar itu? Nggak minta surga. Nggak minta dijauhkan dari neraka. Nggak diminta ini. Cukup minta apa? Minta dimaafkan salahku. Cukup itu aja, satu aja. Tapi begitu dimaafkan, nol, apa? Selesai. Karena cuma ini bisa nol. Hawa nafsu bisa nol nggak? Ya bisa nol nggak? Mungkin. Kegambar kira-kira? Maka perbanyak taubat, perbanyak mohon ampun di bulan Ramadan. Istighfar terus, terutama di malam Lailatul Qadar. Ada kesempatan kita 2 malam lagi ganjil, 2 kesempatan, malam 27, malam 29. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan belum lewat ya, mudah-mudahan belum yang kemarin. Ya, mudah-mudahan belum, bukan yang 25, bukan yang 23 gitu. Mudah-mudahan tetap, insyaallah mudah-mudahan 27 ini. Ya. Makanya mujahadah lagi malam ini, punya kesempatan lagi. Tidurnya dikurangin. Ini saya lihat ya, dibangunin juga susah. Di setengah jam 2 dibangunin belum terbangun. Setengah 3 dibangunin belum terbangun juga. Jam 3 terbangun udah setengah 4 udah mulai ribut. Nah, ya kan jam 2 udah tak apa-apa. Kalaupun tidur sambil duduk aja tidur. Begitu aja nggak apa-apa. Minimal kita lagi duduk. Begitu malaikat mau bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi apa? Bagi-bagi Lailatul Qadar. Oh, dia duduk, dia masuk sikit. Astagfirullah. Lumayan. Ini kalau mau dibagi tidak kok. Ya, ngorok loh. Kayak jadi deh. Oke? Nah, itu gambarannya. Simple, mudah dipahami. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau dapat takwa, sekali kita dapat takwa, semuanya akan terasa mudah. Saya bilang tadi. Kan dia akan, begitu kita dapat takwa, ini kalau begitu takwa, semua jadi mudah lagi nih. Begitu kita dapat takwa, takwa di sini nih, ini apa? Jadi mudah lagi, ibadah maksimal jadi mudah lagi, ikhlas akan mudah. Memang awalnya kita harus berjuang dulu, mujahadah, keras banget untuk bisa ibadah maksimal. Berjuang keras betul supaya ikhlas, berjuang betul supaya kita ibadah berkualitas, berjuang betul supaya dosa kita nol dengan taubat kita, istighfar kita, berjuang betul supaya hawa nafsu turun, berjuang betul supaya, tapi sekali kita dapat takwa itu, dia akan menjadi feedback kemari, mudah jadi semuanya. Ya sama seperti kita main sepeda, begitu kita sudah mulai apa? Awalnya kan sepeda itu kan berat banget rasanya, jatuh lagi, jatuh gitu. Begitu kita sudah mulai seimbang, jadi mudah nggak? Jadi mudah nggak? Mudah. Latihan bulu tangkis, awalnya kan mesnya berat, berkeringat apa, wah energinya besar. Tapi begitu kita sudah mulai bisa, mulai lancar, terasa mudah semuanya. Insya, maka dapatkan titik takwa itu. Begitu dapat, Allah akan mudahkan semuanya. Ibadah terasa mudah, nikmat. Makanya saya bilang kemarin, apa bedanya orang takwa menjauhin maksiat dengan orang beriman saja menjauhi maksiat? Bedanya apa? Tuh orang takwa tuh menjauhi maksiat itu enteng aja dia, nggak perlu apa namanya, gampang gitu aja. Tapi kalau kita orang beriman belum takwa, jangan, berat banget rasanya. Mengendalikan hawa nafsu berat, mengatasi cinta dunia berat, godaan maksiat berat terasa. Takwa karena dia udah lewati, akan terasa semuanya mudah. Insya Allah. Maka lewati titik takwa itu. Kita punya kesempatan 4 hari lagi, 4 malam lagi. Mari kita manfaatkan waktu yang sedikit nih. Sekarang 26, nanti malam 27, malam 28, malam 29, malam 30. Tinggal 4 malam lagi. Ambil kesempatan sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan, kecuali dengan ibadah yang maksimal. Oke, sekarang kita masuk bagaimana syaratnya biar dosa jadi 0. Nah, lebih enak ini. Ini kan agak berat ini. Ini semua lebih berat. Yang lagi agak mudah itu dosa ini nih. Ya walaupun semua berat juga, tapi relatif karena ini bulan apa namanya? Bulan pengampunan. Nah, bagaimana caranya biar dosa kita 0? Begitu 0, selesai semua. Dahsyat. Asik nggak? Begitu 0, gimana caranya? Ya,
Biar bisa 0. Ya. Untuk bisa 0 syaratnya 1, ada 5 nih syaratnya. Biar dosa kita 0. Biar kita diampunkan 100% pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa kita lakukan baik dalam Ramadan, lebih bagus lagi. Di luar Ramadan pun bisa. Yang paling peluang nih, ini malam nih mulai kita coba tes ilmunya. Ya, kita tes ilmunya. Bagaimana biar Allah ampunkan dosa kita full 100%. Nah, yang pertama, agar dosa kita diampunkan, ini jurus umum nih. Pertama, tobat nasuha yang benar. Tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang serius. Ya Allah, aku minta ampun dosaku banyak ya Allah. Sambil nangis. Nyesal. Jadi tobat nasuha 3 tuh. 1, menyesal. Tobat nasuha itu apa? Menyesal. Benar-benar menyesal. Ya Allah, aku dosaku ya Allah. Nangis. Kok bisa nangis? Betul-betul bentuk penyesalan itu kita nangis. Tapi Ustadz, nggak bisa nangis. Nangis-nangiskan aja. Lama-lama nangis betul itu. Ya. Kalau belum juga terasa nangis, agak-agak dibayang-bayangkan, kalau kita nanti mati, digebukin malaikat, masuk neraka gitu kan. Dosa kita dinampakkan. Wah, itu mungkin kita bayangkan aja yang seram-seram. Itu bisa nangis misalnya itu. Bayangin yang seram-seram, seseram-seram mungkin bayangkan dosa itu. Kan dosa itu nanti akan dinampakkan dalam bentuk sesuatu di hari kiamat sana. Nampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah. Yang baik akan nampak wujudnya, yang jelek pun akan nampak wujudnya. Makanya dari kiamat orang kalau melihat kejahatan tuh pengennya jauh antara dia dan kejahatan tuh. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' juga. Gitu loh. Jadi yang jahat dia nampakkan. Jadi begitu nampak jahat tuh kalau bisa dia dibuat jauh dia dari dia. Itu surat apa tuh? Ali Imran ayat 29 apa 30. Ya, jadi gitu. Bayangkan sini tobat nangis kalau bisa nangis nggak bisa. Bayangkan ini, wah nangis. Nyesal ya Allah, aku nyesal ya Allah, aku dulu bikin gini ya Allah. Nah, nangis. Yang kedua, taubatan nasuha itu ya, mohon ampun, minta ampun. Ya Allah, ampunkan aku dosaku ya Allah, minta ampun. Yang ketiga, teman-teman itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi yang pertama, syarat diampunkan dosa kita adalah taubatan nasuha. Itu surat 66. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kalau benar baru asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillah ya annabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a dan seterusnya. Jadi kalau mau dosa dia tidak ada jalan lain adalah 0. Dengan cara apa? Taubatan nasuha. Cukup? Belum cukup juga. Karena ada dosa-dosa yang belum cukup juga dengan taubat. Yang kedua, supaya dosa kita diampuni, ternyata nggak cukup dengan bertaubat saja. Yang kedua apa? Memperbanyak amal soleh. Orang taubat itu ciri. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Maka dalam surat ke-25, ciri-ciri orang taubat itu apa? Wa man taba wa amila solihan. Nah, syaratnya. Fa innahu yatubu ilallahi mataban. Nah, jadi taubat yang benar itu apa? Man taba wa amila solihan. Setelah dia taubat, dia
ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang banyak. Baru itulah taubat yang benar. Surat 25 Al-Furqan, "Wa man taba wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban." Barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, dialah orang yang yatubu ilallahi mataban. Itulah orang yang taubat yang benar. Tobat, tapi nggak ada orang, ya Allah aku tobat, tapi nggak mau amal soleh, sholat juga enggak, ya nggak bisa. Dia tobat dari berzina, tapi tetap nggak sholat, sama aja. Tobat nggak mau nyuri, tapi nggak puasa. Jadi orang tobat, yang kedua, makanya gunanya kita malam Lailatul Qadar itu sambil tobat juga diiringin dengan amal soleh juga. Makanya kita perbanyak amal itu banyak-banyak di situ. Oh berarti serius nih. Dia minta ampun, dia bertobat, dia juga memperbanyak amal soleh. Tapi sekedar tobat Allah, tapi nggak sholat. Malam Lailatul Qadar itu tobatnya dia astagfirullah. Sholat nggak. Astagfirullah terus, tapi sholat nggak. Baca Quran istighfar aja terus dia. Nggak mau beramal soleh, dia gimana itu? Nggak serius. Makanya di malam Lailatul Qadar dimulai dengan apa? Sholat kita banyak-banyak di malam itu. Makanya judul hadisnya, Man qoma Lailatul Qadri fi Lailatul Qadri. Orang yang berdiri malam sholat itu qadar, wah itu. Jadi yang kedua, Pak, terbanyak amal soleh. Baru bisa itu diampunkan. Jadi karena ada dosa-dosa tertentu yang nggak bisa dihapus dengan tobat doang, bisa dengan amal soleh. Istilahnya denda, kafarot gitu loh. Namanya seperti amal soleh itu semacam seolah-olah denda. Dendanya, tobatnya, dendanya juga dibayar. Dendanya apa? Amal soleh. Contoh, ya, orang hubungan suami istri di siang Ramadan. Hubungan suami istri di siang Ramadan. Apa harus dilakukan? Satu, tobat. Yang kedua apa? Bayar dendanya. Apa dendanya? Dendanya amal soleh. Hubungan suami istri di siang Ramadan. Apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut dendanya. Amal solehnya dibayar dengan, di samping tobat, plus 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa, bebaskan budak dulu. Atau, nggak bisa juga, kasih makan anak yatim, orang miskin 60. Jadi amal soleh itu ibaratnya ya semacam gini, kita misalnya minta maaf sama orang, kita tempeleng giginya jatuh satu. Bagaimana caranya biar kita dimaafkan? Satu, minta maaf, betul nggak? Ya kan, minta maaf dulu kan? Udah, yang kedua apa? Bayar ganti rugi, gigi udah jatuh, berobat. Ini nggak minta maaf ya, gigi gue sama, minta nggak bisa dong, gigi gue dipatahin ini, minta maaf dong, bagusin. Nah, ke dokter, kasih uang apa namanya? Uang sakitnya, uang ininya, baru diampunkan gitu. Soalnya kepada Allah juga gitu. Bertobat plus amal soleh. Amal soleh itu apa? Dendanya, kira-kira begitu. Ada denda yang disebutkan oleh Allah langsung. Contoh apa? Sumpah. Apa denda sumpah? Puasa 3 hari. Atau memberi makan 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Jadi ada dendanya, tetap bayar denda. Apalagi yang punya harus bayar denda. Sumpah dari contoh. Ya. Membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja juga apa? Taubat juga. Taubat plus, coba lihat dalam surat 4. Ya, ayat 92 apa 91 tuh. Yang tentang pembunuhan. Harus tetap taubat. Taubat plus apa? Plus membayar. Apa dendanya? Bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Itu membunuh nggak sengaja. Membunuh nggak sengaja aja, bayarannya apa? Di samping tobat, dia harus membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi gitu. Itu kedua. Ya. Dua udah jurus supaya dosa ini dimaafkan Allah. Jadi biar 0. Sekarang alhamdulillah sudah. Ternyata 2 cukup nggak? Tambah lagi. Karena ini harus 5 harus kita kerjakan. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi apa? Kita tobat, nggak semua walaupun apa namanya sudah nasuha, nggak semua ada sisa dengan amal soleh. Ternyata belum habis juga.
Ternyata belum habis juga. Apa yang ketiga kita lakukan? Biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan-jangan kita ada dosa kepada manusia juga. Yang ketiga, maka minta ampun. Karena Allah tidak bisa memaafkan dosa untuk orang lain. Dosa kepada Allah 2 bisa selesai. Dosa kepada manusia nggak bisa. Makanya Ramadan ini di samping kita minta maaf, mohon ampun kepada Allah, juga kalau punya dosa minta maaf kepada manusia, biar zero gitu loh, biar 0. Karena Allah tidak bisa memaafkan, walaupun Allah Maha Pengampun bisa saja. Tapi karena ini urusan dengan manusia, ya kalau selesai kan urusan manusia. Itu beratnya dosa pada manusia. Yang ketiga apa? Kita minta ampun, minta maaf kepada manusia yang kita buat dosa. Minta maaf ya. Ternyata dia nggak maafin, itu urusan lain. Yang penting kita minta maaf dulu. Berarti maaf dulu. Kalau dia nggak maafin, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting urusan kita, kewajiban kita minta maaf. Begitu dia tidak maafkan, urusan selesai tugas kita. Tapi ya tadi, minta maafnya jangan, maaf ya, enggak dong, tetap serius. Maaf ya, saya kemarin. Nah, minta maaf sama manusia juga plus tambahan lagi. Kalau ada haknya yang kita ambil, balikin. Ini enggak. Saya kemarin nyuri duit kamu, minta maaf ya. Enggak bisa, minta maaf, balikin duitnya. Enak banget. Minta maaf, duitnya sama manusia juga sama. Kalau kita kaitan dengan hak dia, kembalikan haknya. Kecuali kalau dia maafkan, udah nggak usah bayar. Utang, minta maaf. Cukup, minta maaf ya, gue punya utang. Nggak bisa bayar utangnya. 3. Ini biar kita tahu bagaimana biar dosa kita zero nih. Udah selesai? Belum juga ternyata. Udah, manusia dimaafkan. Jadi ternyata jenis kita ini nasuha masih ada sisa. Setelah beramal soleh masih ada sisa. Jadi kayak ibarat tadi apa namanya? Ibarat dosa kita misalnya kita umpamakan ya. Dosa kita 1000 misalnya. Ya, dosa kita 1000. Misalnya kita buat dosa 1000 nih. Dosa kita 1000. Dosa DS 1000. Oke. Sudah? Nasuha potong 70%. Potong 70%, diskon 70%. Karena nasuha kita, tobat. Jadi berapa? Tinggal berapa? 70%, tinggal 300. Dengan amal soleh kita. 1. Nomor 2, amal soleh. Diskon lagi dengan amal soleh. Jadi fungsi amal soleh itu 2. Fungsi amal soleh itu 2 ya. Biar kita tahu ya. Amal soleh itu nanti fungsinya minimal kita bilang 2 lah. Amal soleh itu fungsinya 2. 1, menambah pahala. Yang kedua, menghapuskan dosa. Itu gunanya amal soleh. Gitu loh. Jadi, amal soleh itu bukan sekedar kita nambah pahala saja, dia bisa menghapuskan dosa. Makanya apa? Innal hasanati. Lihat, surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu surat, bukan Ar-Ra'du. Surat 11. Ya, surat Hud. Ayat 114. Ya. Surat Hud 11 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu, amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis dikatakan gitu, ittaqillah haitsu ma kunta wasbil hasanat sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kau, kata Nabi, di mana berada, ikuti setiap perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus kejahatan itu. Amal soleh kita kerjakan, di samping kita dapat pahala, dia menghapuskan dosa. Jadi berapa? Ya, dihapuskan, didiskon lagi, tinggal 100. Masih ada? Kan kita maunya nih 0 nih. Maunya 0 nih. Oh, ternyata yang 100-nya ada sama orang lain nyangkut. Nyangkut berapa? Nyangkut 50 sama orang lain. Minta maaf. Nyangkut 50. Ya, serius minta maafnya. Kalau kebalikan, jadi dipotong lagi, tinggal 50. Udah 0 belum? Udah 0 belum? Belum. Kok masih belum juga? Nah, gimana cara nolnya? Yang keempat, cara nolnya apa? Ternyata ada dosa orang sama kita yang kita nggak mau maafin.
Ada dosa orang sama kita yang kita nggak maafin. Dosa orang sama kita. Kalau tadi nomor 3 apa? Dosa kita sama orang kita. Ini yang keempat ini dosa orang sama kita maafin. Sorry ya, maafin dia ya. Oh, sakit kali hati gua. Disakitinya gua, tak mau gua maafkan. Ah, gitu. Kan ada orang gitu. Nah, udah maafin. Nggak mau dia maafin dosa orang sama dia. Nah, gara-gara dia tidak mau memaafkan orang lain, ada dosa tertentu yang Allah juga nggak maafin dia. Kalau maafin dia, masih nyangkut. Gara-gara dia nggak maafin orang lain. Makanya, kalau mau kita habis, maafin orang lain. Makanya, dalam doa yang lailatul qadar, apa bunyinya? Allahumma innaka afun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai pemberian maaf. Apa itu maksud dengan Engkau mencintai pemberian maaf? Engkau suka memberi maaf dan suka sama orang beri maaf. Itu juga maksudnya begitu. Jadi innaka afun tuhibbul afwa. Ini maksud dengan tuhibbul afwa itu apa? Engkau mencintai, suka ngasih maaf, dan juga kau suka terhadap orang yang memberi maaf. Jadi begitu kita beri maaf, Allah suka sama kita. Dalam surat 24, surat An-Nur 22, ya. Ketika ini peristiwa sahabat Rasulullah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Aisyah. Coba lihat nanti, ya. Karena kekhilafan Aisyah itu ya di zaman ya pas lagi perang Rasulullah dia ikut berjalan musafir. Cuma Aisyah ini badannya mungil, kecil, ringan. Ya saya bisa diangkat. Nah, terus kalungnya jatuh. Dalam perjalanan itu dia cari sendiri, enggak ada yang ngomong-ngomong Rasulullah, dia nyari sendiri. Gitu loh. Ya, jadi orang yang ngangkat tandunya ini enggak tahu bahwa dia turun ngambil nyari itunya. Akhirnya ya mereka pergi aja karena ya namanya ringan, orang mungil. Antara ada dan tak ada sama aja. Akhirnya jauh pergi, rombongan Rasulullah. Tinggal dia sendiri. Ya aku cek, siapa nih? Nggak ada ini. Udah jauh orang itu, nggak tahu dia kemana, perempuan sendiri. Ada salah seorang sahabat, loh, istri Rasulullah, astagfirullah. Innalillahi, begini mana? Iya, aku tinggal gini. Kalau gitu diantarlah dia. Ya, dinaikin di untanya, dituntun sampai ke Madinah. Nah di tengah kota ketika masuk orang lagi, apa itu istri Rasulullah sama laki-laki? Dituduhlah macam-macam. Ini cerita hadis ifik itu. Akhirnya menyebarlah fitnah. Aisyah itu berbuat serong, berkhianat. Ternyata yang menyebarkan itu adalah saudara Abu Bakar sendiri yang selalu dia kasih makan. Setelah Allah turunkan wahyu untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, ya, marah Abu Bakar nih. Sumpah aku tak aku kasih kau lagi infak, enggak aku kasih makan kau lagi. Ku kasih makan kau, ku bantu teganya kau. Kira begitu. Ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak menyukai Allah ampunkan kalian? Jadi ayatnya maksudkan, kalau kau ampunkan orang lain, maka Allah pun akan mengampunkan dosamu. Jadi yang keempat, kalau mau kita diampunkan jadi zero, apa yang keempat? Apa yang keempat? Apa yang keempat? Iya, beri maaf. Nah, dipotong lagi karena kita memberi maaf, beri maaf, dipotong diskon, tinggal 25 lagi. Udah 0 belum? Masih ada. Waduh. Ya harus 0, masih ada. Masih ada. Tinggal dikit lagi nih. Ya, ini proses itu tuh. Ini perumpamaan ya, tapi kira-kira jangan press sekali, ini perumpamaan kira-kira begitu. Diskon. Tetap masih ada. Apa yang terakhir? Yang kelima. Kalau kita ini, apa yang kelima? Mintakan ampun orang lain, doakan ampunkan si fulan ya Allah, ampunkan kaum muslimin. Kita mintakan ampun. Kalau minta ampun buat diri sendiri, ini minta ampun kan juga buat orang lain.
Mohon ampun buat orang tua kita, mohon ampun kaum muslimat, mohon ampun. Kita akan mohon ampun. Ampunkan ya Allah kaum muslimat. Karena ketika kita berdoa supaya di orang lain dosa orang lain diampuni, malaikat pun meminta ampun buat kita. Oh. Jadi jangan minta ampun sendiri doang. Itu namanya egois. Allah ampunkan dosaku. Di samping kita memberi maaf orang lain, doakan orang lain supaya dia, ya Allah ampunkan dosa kaum muslimin, ampunkan dosa si minta ampun sama Allah. Terutama apalagi kita minta doa ampun kepada seluruh kaum muslimin, baliknya sama kita berawengkan perbanyaknya. Maka yang kelima, banyak-banyak mohon ampunkan buat kaum muslimin lainnya. Nah, begitu. Oh, itu. Oh, ada tambah satu lagi yang kelewat. Nah, bukan 5 ternyata 6, baru teringat saya. Ada satu lagi. Oh, ini ternyata masih nyangkut lagi nih. Nyangkut lagi. Ya, udah ini. Masih juga lagi tinggal 10 lagi. Tinggal 5 lagi. Masih nyangkut. Ini perumpamaan. Ya, ini peristiwa yang barusan tadi kita sebut di awal tadi. Apa itu? Sayangi orang lain, sayangi makhluk Allah. Itu juga bikin dosa habis. Irhamu man fil ardi, kata Nabi, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi Anda. Sayangi yang di bumi. Bahkan kadang-kadang nomor 6 ini bisa menghabiskan yang semua di atas itu. Ini hebat nih loh. Ini yang 6 ini hebat. Ya, menyayangi makhluk Allah. Ya. Malayarham, layurham kata Nabi. Siapa yang tidak menyayangi, Allah tidak akan sayangi. Nah, inilah peristiwa siapa? Peristiwa pelacur yang apa? Yang memberi minum kan anjing tadi. Dengan rasa kasih sayangnya. Allah itu kan sifat utama Allah itu apa? Ar-Rahim, Ar-Rahman. Dia sangat sayang sama orang yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah juga maha pemaaf. Dia juga senang sama orang beri maaf. Dia maha perahim. Nah, dia senang. Jadi gini, lihat. Tadi apa? Orang kan habis ghafur dulu, baru rahim kan? Betul nggak? Betul nggak? Setelah diampunkan dulu, baru dimaafkan. Ini umum begini. Jadi kalau Allah ampunkan kamu, pasti Allah rahmati kalian. Allah ampunkan kamu, pasti rahmati kalian. Khusus untuk ini terbalik. Ada sifat Allah satu lagi. Rahimun, Ghafurun. Ada lagi ini sifat. Rahimnya di depan, baru Ghafur berikutnya. Surat apa itu? Ya, surat 34, surat Saba, ayat 2. Di situ dahsyatnya ayat ini. Yang lain tuh, Ghafurur Rahim. Selalu di depan Ghafur. Kau dimaafin dulu dosa kau, baru kau maafkan. Kuampunkan dosamu dulu, baru kau maafkan. Ini enggak. Khusus dia ini, karena Allah maha penyayang, karena dia menyayangi apa? Menyayangi apa? Menyayangi anjing tadi itu, dia sayangi makhluk anjing tadi. Anjing itu kan, bayangkan, itu najis. Ludahnya, jilatannya, dia kasih makan. Kau sayangi binatang itu, aku sayang sama engkau, kata Allah. Karena aku punya sifat Rahimun Ghafur, aku rahim, ghafurkan kau. Oh, dahsyat. Ya, surat 34, surat Saba, ayat 2. Wa huwar rahimul ghafur. Kalau yang pertama kan, wa huwal hakimun khabir. Baru yang ketiga, yang kedua baru. Tuh. Bahkan dahsyat tuh, Pak. Dia nggak taubat. Coba bayangkan, ngabisin semua. Si perempuan ini tidak taubat. Si perempuan ini tidak beramal soleh, kecuali memberi makan, memberi minum itu. Terus apa? Dia tidak apa? Tidak lewati 4 ini. 5 ini nggak dia lewati. Tapi begitu dia dapat itu, langsung naik dia. Allah ampunkan semuanya. Karena kau menyayangi hamba. Bayangkan coba. Menyayangi anjing saja, diampunkan semua dosanya. Apalagi menyayangi manusia. Cuman jangan sampai ini dijadikan dalil akhirnya, wah kalau gitu aku berzina aja terus, nanti kasih makan orang. Jangan, boleh.
Ya, ngasih itu aja dia begitu. Oh, enggak. Ini sebagai contoh, sebagai apa? Peringatan atau sebagai apa namanya? Apa istilahnya tuh? Pelajaran, jangan dicontoh gitu, maksudnya gitu. Pelajaran bahwa itu ada yang begitu. Menunjukkan apa? Supaya itu kita jangan meremehkan orang lain. Ini pada kita orang baik, jangan meremehkan orang yang mungkin dia baragajul, bajingan, banyak dosa. Tapi jangan-jangan dia punya amal yang Allah bisa maafkan semua dosa-dosanya. Sementara kita, kan ada cerita yang lain lagi. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, seorang wanita beriman, terus menyiksa seekor kucing. Ya, akhirnya kucing itu mati. Dia kurung kucing itu, dia nggak kasih makan, dia mati. Akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Allah nggak ampunkan dosanya. Karena kau tidak sayang sama orang, nggak aku ampunkan dosamu. Ya kalau Allah udah nggak ampunkan dosa kita, sebanyak apapun pahala kita, kalau dosa kita, tetap dosa kita pasti lebih banyak daripada pahala yang kita punya. Nih, ya. Jadi sebanyak apapun amal soleh kita, nih, ya biar tahu nih ya, sebanyak apapun amal soleh kita, pasti selalu dosa kita lebih banyak. Dosa lebih banyak. Sebanyak apapun, sesoleh apapun kita, tetap dosa kita lebih banyak. Tetap lebih banyak. Kalau Allah tidak ampunkan dosa kita. Makanya kita mohon ampun, biar dia apa? Nol. Ya. Nah si wanita beriman tadi merasa dia sudah ini, dia siksa binatang. Gara-gara dia siksa binatang, mati, gak dikasih makan. Allah nggak maafkan dosanya, Allah nggak ampunkan dia. Ketika Allah nggak ampunkan dia, dosanya lebih banyak dari pahalanya. Kalau dosa lebih banyak dari pahala, jadi gimana? Fa amman khaffat wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, masuk neraka. Hati-hati. Maka yang keenam ini poinnya, kalau mau kita juga zero apa? Rahmati, sayangi orang lain. Sayangi keluarga, sayangi istri, sayangi suami, sayangin orang tua, sayangin anak. Sayangi saudara. Cuma jangan menyayangi istri tetangga, bahaya, berdosa. Ya. Ini. Jadi pelajaran kali ini bagaimana biar dosa zero. Berarti apa berarti dosa zero? Ada berapa sekarang? 6. 1. Tobat. Belum habis juga dengan tobat, masih nyisa. 2. Perbanyak amal soleh. Belum habis juga, masih bisa sisa. 3. Minta maaf. Yang keempat, iya. Yang kelima, maafin orang lain. Yang keenam, kadang-kadang, ini bisa terjadi satu peristiwa, bisa jadi. Ini sebagai pelajaran. Kadang-kadang bisa jauh. Sudah gini kita lakukan, ya kita nggak tahu, karena bisa jadi nggak full, tobatnya nggak full, nyayangi nggak full, masih nyisa. Masih nyisa. Atau kadang-kadang juga masih banyak. Mungkin tobatnya tanggung. Amalnya tanggung. Memaafkan orang lain juga tanggung. Semua tahu, akhirnya dosanya masih banyak. Kadang-kadang Allah beri satu peristiwa kepada kita untuk mengampunkan. Dikasih apa kita? Dikasih musibah. Musibah pun itu bisa menghapus dosa. Kecuali kalau tadi ininya full semua. Ini kadang-kadang apa? Tobatnya tanggung. Tadi tobatnya tanggung nih. Ya. Jadi kalau kita perumpamakan lagi, kalau saya senang main angka-angka supaya bisa di apa namanya? Supaya bisa dicerna, main angka-angka. Ya. Kita pakai angka. Ya, dosa kita nih 1000. Tobatnya tanggung. Sementara pahala kita ini dosa, ini pahala. Pahala kita cuma 300. Oke, pahala 300. Dosa 1000. Sudah tobat, tapi tobatnya tanggung. Cuma didiskon 100, 900. Sudah beramal soleh banyak nih ya, cuma sedikit nih. Ya, beramal soleh ya. Dengan amal soleh kita didiskon lagi dengan amal soleh. Amal soleh ini diskon nih, kurang lagi jadi 600. Minta maaf sama orang, terus apa? Tinggal 600. Kurang 20, kurang 30, jadi 570.
Memaafin orang lain kurang lagi jadi 550. Sayang orang lain kurang lagi 520. Mana lebih banyak? Satu banyak ahli ustadz lah. Oke lah, kita bikin dah. Ujungnya di sini 400 lah gitu ya. Nah, biar enak. 400. Udah semua nih kita tinggal 400. Mana lebih banyak? Dosa atau pahala? Kalau timbang-timbang mana lebih banyak? Ini atau ini? Kalau kita lihat dalam surah Al-Qari'ah, siapa timbangan keburukannya, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, tempatnya apa kalau gitu? Neraka. Allah sayang sama kita. Masih lebih banyak ini. Maka untuk mengurangi ini, yang ini lagi, maka dikasih musibah. Dengan musibah ini, didiskon kurang 200. Jadi berapa sekarang dosa kita? Tinggal 200. Mana lebih banyak? Begitu banyak ini apa? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 7 dan 8. Itu sayang Allah itu begitu. Jadi kalau kita kena musibah itu bisa menghapuskan dosa. Iya, yang nggak usah sabar-sabar amat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita sabar, gini, ini juga nih harus kita luruskan ya, harus kita luruskan. Kalau orang itu nggak sabar, nggak ada masalah, tetap dosanya dihapuskan. Cuman dia nggak dapat pahala. Kalau dia sabar, dosanya dihapuskan, dia nambah pahala. Itu beda, itu bedanya ya. Orang yang kena musibah, dia nggak mau sabar, dosanya tetap dihapuskan sama Allah. Sesuai dengan nilai musibahnya. Tapi kalau dia sabar, udah dosanya dihapus, plus apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kan dalam hadis begitu bunyinya. Setiap musibah yang menimpa kalian akan menghapuskan dosa hatta syaukah, duri. Asal jangan menyalahkan Tuhan, itu baru berdosa. Ya, enggak usah salah. Kalau dia bersabar, pahalanya gila-gila. Nah, jadi balik pada yang tadi. Ya, Anda ingin dosa-dosa kita dihapuskan? Nah, makanya Ramadan ini lakukan semua. Apa yang kita lakukan? Tobat. Ya sebenarnya kalau Ramadan ini nggak usah nafsu amat pun banyak diampunkan nanti. Tapi tetap tobat, perbanyak amal soleh, minta maaf sama manusia, maafkan dosa orang lain, apalagi sayangi makhluk Allah yang lain, apalagi mintakan ampun juga hamba-hamba Allah yang lain. Biar malaikat berdoa untuk kita diampunkan. Kalau semua kita lakukan dengan penuh ikhlas, imanan wa ihtisaban, maka ghufirallahu ma taqaddama. Allah hapuskan semua dosa-dosa masa lalu kita. Begitu kita zero, maka naik derajat kita menuju takwa insya Allah. Nah, ini kira-kira jurusnya begitu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan kalau kita udah tahu jurusnya kan enak. Wah, kalau gitu, dosa kita banyak, begini tekniknya. Insya, ya kalau bisa jangan banyak bikin dosa, tapi namanya juga manusia pasti bisa bikin salah. Namanya juga manusia. Ustadz juga manusia. Bisa salah. Cuman sebaik-baik orang bersalah, ya. Khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini bisa memberi gambaran kepada kita. Jadi kita sekarang sudah bahas yang di sini. Bagaimana supaya dosa zero. Ya. Malam ini silahkan diamalkan. Insyaallah mudah-mudahan malam 27 ini malam Lailatul Qadar kita usahakan nih zero. Pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana supaya hawa nafsu ini bisa kita kendalikan. Atau kita di atas dulu. Ya, ini 5 pertemuan ke depan kita akan bahas semua ini satu-satu lebih detail insya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kita berdoakan kita diberi kesempatan Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan selesai Ramadan diampunkan Allah semua dosa-dosa kita. Selesai Ramadan, diangkat derajat kita menjadi takwa. Selesai Ramadan, dikabulkan semua doa-doa kita. Selesai Ramadan, kita diberi pahala oleh Allah tanpa batas. Diberi pahala lebih dari 1000 bulan. Insya. Demikian. Afu minkum. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.